Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Penenggelaman kapal itu adalah pelaksanaan dari keputusan pengadilan yang mengharuskan kapal itu dimusnahkan. Jadi bukan kebijakan saya. Kami memiliki survei ini dari LSI Deni JA pada 7-14 Januari tahun ini, di mana nama Susi Pujiastuti ini masuk dalam bursa calon wakil presiden 2019. Ini kriteria yang dibutuhkan bangsa Indonesia, yang sosok diantara lain ini adalah sosok yang hebat, pintar, berwibawa, dan berkarisma. Mungkin saya ke Nadine atau ke Kezia terlebih dahulu. Ke Kezia, mau pilih nggak? Mau pilih siapapun capresnya? Kalau cawapresnya Bu Susi, kamu bakal pilih nggak? Pasti, karena inspirasi buat warga negara Indonesia. Pertanyaannya silakan. Nah, Ibu pernah bermimpi nggak sih nantinya jadi cawapres 2009 atau 2019. 2019 dan sebenarnya apa yang akan Ibu perbuat kalau misalnya tadi kan Ibu katakan juga bahwa Ibu itu sebenarnya pembantunya presiden, harus kerja dan kerja. Kalau misalnya nanti terpilih menjadi cawapres 2019, apa yang akan Ibu lakukan? Bakar sebuah enggak? Tenggelamkan sebuah. Tadi you tanya mimpi apa enggak. Jadi menteri saja tidak mimpi. Tidak berani mimpi gitu loh. Apalagi jadi wapres. Ya saya tidak mengerti kenapa sama tidak mengertinya dengan kata penenggelaman kok begitu jadi viral. Kenapa survei popularitas menentukan seseorang bisa jadi cawapres atau tidak. Saya tetap tidak mengerti dan saya pikir untuk saya seperti sekarang ini saja sudah alhamdulillah dipercaya oleh negara, oleh seorang presiden menjadi seorang menteri dengan pendidikan yang saya punya. Tapi kalau misalnya dipercayakan, Ibu mau atau tidak? Mau. Jawabannya. Saya senang pertanyaan. Kalau untuk berbakti kepada negara, melindungi laut seterusnya dan menjaga masa depan bangsa ini dari kelautannya baik, ya Bu, saya insya Allah. Pertanyaannya, Bu. Sekarang ini kan ada partainya SBY, Partai Demokrat. Saya melihat anaknya sudah mulai mendekat, anak muda. Kalau ibu harus bersaing dengan anak muda itu, pendapat ibu gimana? Apakah pantas anak muda jadi wapres atau lebih pantas ibu? Ini jebaknya ahli hukum nih. Ya, karena ini kan demi nasib bangsa. Ya sementara begitu banyak mencalonkan ibu, sementara mungkin nanti demi voting, demi suara terpaksa harus misalnya dari Demokrat harus dinaikkan. Ibu setuju nggak itu? Saya sih bilang Pak, sebuah jabatan sampai level menteri, presiden atau wapres itu saya pikir bukan sekedar saya mau, saya akan, saya kepingin atau partai menentukan. Itu juga ada tangan Tuhan yang menentukan. Tapi pertanyaan saya, ibu kan sudah memakai logika dan ceplos-ceplos yang sangat tinggi. Kalau saya berpikir saya lebih mampu, tentunya saya tak kabur namanya. Tapi ibu lebih mampu. Oke, silakan saya kasih ke Nadine dulu. Nadine, silakan. Nadine. Ya. Oke, wah seru ya. Oke Ibu Susi, saya mau nanya nih, kalau Ibu nanti terpilih menjadi cawapres ya. Apakah tetap akan diterapkan 3 pilar yang Ibu selalu suarakan dan selalu sabar untuk menjelaskan, yaitu 3 pilar itu kedaulatan, berkelanjutan, dan kesejahteraan. Karena kan memang kita negara kepulauan, itu rada sulit ya, pulau terdepan kita itu yang paling sering dikunjungi oleh pencuri-pencuri itu. Nah, apakah itu akan tetap diterapkan? Ya harus, karena misi presiden kan menjadi poros maritim. Berarti menjadi titik tolak dari semua aktiviti maritim, bisnis dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua, menjadikan laut masa depan bangsa. Kalau mau kita punya masa depan, pertama kita jaga dulu kedaulatannya. Sovereignty-nya kita harus punya, harus pegang, harus jaga. Karena tanpa kedaulatan kita tidak bisa memulai sesuatu secara mandiri. Baru mau bikin rencana sudah diintervensi oleh orang. Oleh tetangga kita.
Kita takut sama tetangga, kita nggak boleh. Ya kedaulatan yang pertama. Apalagi ini kedaulatan sumber daya alam yang berkaitan dengan pangan. Dan pangan ini, laut itu ikan dan kerang-kerangan lainnya adalah sumber protein tinggi bagi bangsa kita. Bangsa kita harus bersaing dalam MEA. SDM Indonesia makin hari akan makin banyak. Surplus demografi kita, kalau kita tidak hati-hati menyiasatinya dan menjaganya, itu bisa backfire kepada kita. Karena apa? Dengan industri 4, dengan digitalisasi dan globalisasi, banyak pekerjaan konvensional akan hilang. Sementara tenaga kerja kita makin banyak. Udah gitu kalau makannya cuma nasi, karb terus, karbo, otaknya tidak akan bagus. Kalau otak tidak bagus, ya tidak bisa jadi sumber daya yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas, nanti kita tidak bisa bersaing dengan SDM dari negara-negara tetangga kita. Jadi kedaulatan sangat penting. Terutama karena itu bukan hanya food security untuk kenyang saja, tapi juga food security untuk kualitas SDM kita. Kemudian yang kedua, sustainability, masa depan. Lah kalau masa depan tidak berkelanjutan, ya tentu tidak ada masa depan. Only for today. Kalau kita membangun tidak memikirkan sustainability, itu bukan pembangunan masa depan namanya. Setiap keyword dalam development apapun itu harus ada sustainability. Yang ketiga, kesejahteraan. Kalau itu dua dijaga, pasti akan sejahtera. Itu hanya akibat saja yang sejahtera. Ibu tadi bicara kedaulatan, tapi kata Pak Prabowo beberapa tahun lagi negara ini sudah nggak ada lagi. Gimana komentar Ibu terhadap itu? Ibu mau menjaga kedaulatan, tapi kata Pak Prabowo tahun berapa negara Indonesia nggak ada lagi? 2030. Hah? 2030. 2030. Jadi gimana menurut Ibu? Ibu nggak bisa jaga? Saya melihatnya apa yang Pak Prabowo katakan bisa aja menjadi warning to us. Memang kalau kita terus-menerus, kan berapa tahun ini kita didera dengan segala macam isu politik, isu agama, isu macam-macam. Kalau ini tidak kita jaga. Biangnya TV terutama itu. Dengan gini. Biangnya televisi yang adu domba. Ya, media dan masyarakat harus saling. Media juga bukan hanya mediatif dalam arti kata memberikan informasi one way, tapi juga harus memikirkan bahwa apa yang diberitakan, apa yang diinfokan, apa yang diviralkan kepada masyarakat, itu harusnya jangan yang terlalu provocating. Jadi apa kata Pak Prabowo itu menurut Ibu ada dasarnya? Ada basic thinkingnya itu logis gitu loh. Bila kita tidak menjaga satu spirit untuk kerja, membangun, menjadikan persatuan bangsa ini kuat, pasti itu akan terjadi, Pak. Okay. Tapi Bu, pilihan-pilihan Bu. Kalau misalkan nanti elektabilitas Ibu tinggi, saya warga Batu Hiu, Parigi, Pangandaran mengajukan Ibu sebagai wapres, pilih wapresnya Pak Prabowo atau wapresnya Pak Jokowi. Terserah wapresnya siapapun bagi kami, Ibu jadi wapres. Belum ada. Lalu saya juga belum merasa saya ini pantas. Tapi jika harus memilih, Bu. Saya tidak mengerti semua orang seperti mimpi di siang hari terus bicara. Kalau harus memilih, tolong dulu. Ini kan kalau. Tenang bang. Kalau sudah langsung nih pilihan. Wapresnya Prabowo atau Jokowi? Coba dulu jawab Bu, yang jujur Bu. Yang mana pilihannya? Kalau nggak ditenggelamkan Bu. Atau jadi pengacara. Saya sekarang membantu Pak Jokowi. Iya. Oh jadi memihak sana gitu. Dia dikenal dengan suara lantang, wanita tangguh dan tegas patut dipandang. Dengan karakternya trik, gaya rock and roll, tenggelamkan yang nakal dia tinggal call. Suka minum kopi dikenal sebagai sosok ibu yang pandai berbisnis, pendirian kokoh. Siap berdiri di depan menjaga samudra, bekerja tiada henti bahkan jarang ditunda. Dikenal para nelayan sampai Leonardo DiCaprio, gaya santai apa adanya di TV dan radio. Makan ikan bikin pintar kemampuan, jangan ditanya sayang akan Indonesia, budaya dan orangnya. Ibu Susi Pujiastuti RI2 mungkin bisa, siapa tahu kenapa tidak. Kita lihat nanti saja kalau rakyat suka. Pencuri ditenggelamkan, nelayan dimajukan, samudra dipertahankan karena
Ibu Susi laut kita aman. Pencuri ditenggelamkan, nelayan dimajukan, samudra dipertahankan karena Ibu Susi laut kita aman. Dipersembahkan oleh